Misinya cuma satu mereka. Mereka membawa misi bukan menyelamatkan KPK. Mereka hanya ngotot bahwa 56 orang yang sudah dipecat KPK agar diterima kembali. Lah kok nyimut kan? Kok enak gitu. Mereka mencoba mengangkangi hukum, mereka mencoba mengangkangi sistem. Sakar PDW, memaksakan diri. Alih-alih mereka belajar berdemokrasi. Demokrasi itu bukan memaksakan kehendak. Harusnya kalian mahasiswa itu mempunyai intelektualitas, kemudian memberikan teladan yang baik. Kalian ini mahasiswa atau mahasewa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat yang melawan. Hidup rakyat yang melawan. Baik kawan-kawan semua, kami Gerakan Selamatkan KPK pada hari ini berkumpul menindaklanjuti dengan apa yang menjadi jawaban dari Pak Presiden hingga saat ini tidak memberikan keberpihakannya terhadap pegawai KPK. Maka seperti ultimatum yang kami telah berikan 3 kali 24 jam dan ternyata belum ada jawaban, sesuai dengan janji kami akan turun ke jalan. Dan insya Allah tanggal 27 September kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergabung, bersatu padu, merapatkan barisan, turun ke jalan. Kita memberikan kesadaran, pesan refleksi untuk Pak Firly dan Pak Jokowi. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi di awal pekan ini, Senin 27 September 2021. Sahabat Indonesia, opini saya hari ini saya kemas dalam bentuk breaking news. Breaking news saya hanya ingin bertanya kepada Anda semua. Apa bedanya sekelompok kecil mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI dengan para pendukung Rizik Syihab? Apa bedanya? Kalau bedanya, saya jujur saja tidak tahu bedanya apa. Karena bagi saya mereka serupa tapi tidak sama. Ada minimal 4 hal yang membuat di mata saya mereka sama. Yang pertama, mereka sama-sama orang yang berpikir cekak, ngeyel, tidak bisa dikasih tahu, dan mereka tidak peduli dengan adanya pandemi. Mereka ngotot turun, mereka otaknya ada di dengkul, dan mereka tidak peduli bahwa apapun yang mereka lakukan berpotensi menciptakan klaster baru untuk pandemi COVID-19. Ini mereka tidak berpikir sejauh itu. Mereka hanya ngotot dan otaknya cekak. Ini menurut saya persamaan pertama antara aliansi BEMSI ini dengan pendukung Rizik Syihab. Yang kedua, memang mereka mempunyai musuh yang sama. Musuh yang sama adalah pemerintah yang sah di Republik ini. Dalam hal ini dikomandani oleh Presiden Jokowi. Ini memang mereka sama-sama bertujuan menyerang, mengirimkan amunisi kepada Presiden Jokowi. Sama. Nah, apa persamaan yang ketiga? Saya kok menduga keras kelompok-kelompok ini yang BEMSI dan pendukung Rizik Syihab ini adalah karena mereka tidak mempunyai kualitas intelektual yang memadai, mereka begitu mudah sama-sama dimanfaatkan oleh para bohir dan cukong, atau minimal dimanfaatkan oleh kelompok tertentu lah, diprovokasi dan sebagainya dan sebagainya. Nah, yang keempat menarik.
Mereka sama-sama tidak mewakili kepentingan rakyat. Nah, saya tambahkan lagi yang kelima, mereka juga tidak mewakili aspirasi mahasiswa Indonesia. Mereka hanya kelompok kecil saja. Kelompok kecil mahasiswa yang berpikirnya sangat pragmatis gitu ya, hanya sekedar pengen hura-hura, dan mereka sama-sama destruktif buat bangsa ini. Sahabat Indonesia, hari ini katanya Aliansi BMSI dan GASA itu adalah gerakan penyelamat KPK akan turun ke jalan katanya. Misinya cuma satu mereka. Mereka membawa misi bukan menyelamatkan KPK. Mereka hanya ngotot bahwa 56 orang yang sudah dipecat KPK agar diterima kembali. Lah kok nyimut Kang? Kok enak gitu. Mereka mencoba mengangkangi hukum, mereka mencoba mengangkangi sistem. Sakar PDW, memaksakan diri. Alih-alih mereka belajar berdemokrasi. Demokrasi itu bukan memaksakan kehendak. Demokrasi ada aturannya. Pada saat tataran atau aturan dalam demokrasi sudah diputuskan oleh mahkamah, entah Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi, legowo. Jangan seenak sendiri memaksakan kehendak dan merasa paling benar. Inilah para BEM SI. Mereka membuat tagar selamatkan KPK. Bohong mereka. KPK fine-fine saja. Kemarin KPK berani menangkap Wakil Ketua DPR RI, Aji Samsudin. KPK juga berani mencokok 2 menteri di pemerintahan Presiden Jokowi, Yuliadi Batubara dan Edi Prabowo. Dicokok, nggak pandang bulu. Beberapa kepala daerah dicokok juga. Jadi di mananya KPK mau diselamatkan? Saya katakan 56 ini tidak ada pengaruh pada eksistensi dari KPK. KPK akan tetap ada, tetap running, tetap berjalan sebagaimana mestinya dengan atau tanpa 56 orang yang sudah dipecat karena tidak lolos TWK. Sahabat Indonesia, TWK, tes wawasan kebangsaan, ini sama saja dengan seleksi beberapa lembaga-lembaga yang lain, sama. Artinya namanya juga seleksi, ada yang kesaring, ada yang tidak lolos. Itu jamak, biasa saja. Kenapa orang-orang yang tidak lolos ngotot padahal mereka cuma minoritas di KPK? Mereka cuma 5% dari total pegawai KPK yang mengikuti tes wawasan kebangsaan. 95% diantaranya lolos dan sekarang mengabdi sebagai ASN di KPK. Nah, 56 ini karena tidak lolos kok ngotot, memalukan kalian. Nah, orang-orang seperti ini kok dibela sama BMSI, logikanya di mana? Nalarnya di mana? Jadi, tolong jangan membuat teriakan-teriakan basi. Harun Masiku lah, Bansos lah. Saya percaya satu hal, Harun Masiku suatu saat akan ditangkap. Kalaupun Harun Masiku ditangkap lalu mengular ke beberapa elit partai, saya berharap demikian. Biar tuntas semua siapa yang membuncengi atau mendalangi kegiatan jahat dari Harun Masiku. Saya tidak peduli siapapun dia. Jadi saya tidak melihat pemerintah, negara, apalagi KPK melindungi Harun Masiku. Tangkap Harun Masiku, tangkap segera. Tapi penangkapan Harun Masiku tidak menjadi indikator tunggal bahwa KPK harus diselamatkan. Nah,
Logika-logika ini kan ngawur gitu. Katanya mahasiswa, kok logikanya jeblok begitu ya? Heran saya. Kalian ini ngerti nggak sih gitu loh? Bahwa ini masih era pandemi PPKM, meskipun Jakarta sudah level 3. Harusnya kalian mahasiswa itu mempunyai intelektualitas, kemudian memberikan teladan yang baik. Kalian ini mahasiswa atau mahasewa? Disewa oleh orang-orang yang memanfaatkan Anda atas nama mahasiswa. Padahal kalian bukan wakil rakyat, apalagi wakil mahasiswa. Memalukan. Dan saya lihat yang turun juga, mohon maaf dengan segala hormat, orang-orang yang di perguruan tinggi biasa-biasa saja. Kalau mahasiswa mempunyai kewarasan dan analisa yang bagus, pasti tidak akan tunduk pada ajakan demo yang dilakukan oleh BMSI dan GASA ini. Memalukan, sangat memalukan. Nah, ini saran saya kepada pemerintah, kepada aparat negara. Jangan mereka dibiarkan merajalela, tangkap kalau perlu, karena melanggar PPKM. Jangan dibiarkan, mereka sama dengan kelompok-kelompok lain yang harus dibatasi, berkumpul, berkerumun dan menciptakan klaster harus dibatasi. Mereka bersuara melalui media. Dan aparat keamanan harus mengerti, mereka ini tidak murni gerakan mahasiswa. Mereka ada indikasi dimanfaatkan oleh kelompok tertentu. Karena apa? Yang dibela hanya 56 orang. Dan ngomong besar, ngomong bohong, katanya menyelamatkan KPK. Aduh. Sahabat Indonesia, saya percaya pada saat Anda menonton tayangan opini saya hari ini, saya yakin Anda sependapat dengan saya. Kita rakyat Indonesia, kita pengen korupsi hilang di negeri ini. Meskipun tidak mudah. KPK adalah salah satu alat yang kita bisa gunakan untuk memberantas korupsi. Ada Polri, ada Kejaksaan, dan ada kita yang bisa menyelamatkan dan menjadi pengawas kegiatan aparat negara. Kita bisa bersuara, termasuk saya bersuara, tapi di ruang yang tidak membahayakan orang lain. Ada kanalnya yang sah. Lah ini mahasiswa sok mau turun ke jalan, membuat kerumunan, menciptakan kegaduhan, kemudian nanti pasti mengganggu lalu lintas di Jakarta, mengganggu kepentingan rakyat Jakarta, dan nanti mereka pasti memprovokasi aparat untuk terjadi bentrokan. Nah, kalau jadi korban, kalian memainkan drama playing victim. Pasti itu. Ini alur cerita yang sangat gampang ditebak. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya hari ini. Saya sekali lagi mohon kepada aparat keamanan, dalam hal ini kepolisian, tolong jangan berikan mereka ruang untuk merajalela, mengganggu kenyamanan rakyat Jakarta. Mereka, sekali lagi saya katakan, bukan mewakili mahasiswa Indonesia, apalagi mewakili rakyat. Mereka hanya sekelompok kecil yang sedang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang tidak puas, kelompok-kelompok yang tidak legowo. Jadi hadapi dengan baik, terukur, dan kepentingan rakyat lebih banyak harus lebih diutamakan. Bukan kelompok kecil, orang-orang oknum-oknum mahasiswa yang mengatasnamakan BMSI ini. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan rencana dari BMSI dan GASA akan turun ke jalan pada hari ini, kalau nggak salah jam 2. Misinya sok-sok hebat-hebat menyelamatkan KPK, padahal mereka ingin menyuarakan 56. Dan mohon kepada Presiden, kepada aparatur yang lain, jangan pedulikan tuntutan mereka dalam bentuk apapun. Mereka hanya gertak sambal, hanya bluffing. Mereka sedang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok oposisi. Saya tahu
Dan saya yakin aparat intelijen kita sudah tahu juga. Berdemokrasi berbeda dengan berdemonstrasi yang tidak terukur. Di negara maju sekalipun pada saat pandemi ini ada aturan, ada batasan. Jangan sak karepe dhewe, sak enake udele. Itu yang paling penting. Aparat harus tegas melindungi rakyat Indonesia, bukan melindungi sekelompok kecil, sekelompok upil mahasiswa. Terima kasih sahabat Indonesia. Demikian opini saya kali ini. Sekali lagi saya tetap menghimbau kepada Anda dalam beraktivitas sehari-hari jangan pernah melupakan menggunakan masker, karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SK Meri.